Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan mereview LCD touchscreen ya. Ini di tanganku ini Asus Zenfone Max Pro M1 atau M1 ya. Nah, ini LCD touchscreen-nya udah ada dan ini pengen diganti LCD touchscreen-nya karena sudah hancur guys ya, nampaknya jatuh tuh ya. Nah ini Nah ini adalah LCD touchscreen untuk HP ini Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Nah ini akan kita review bagaimanakah kualitasnya, berapa harganya, di mana saya beli, apakah ini worth it kayak gitu kan. Nah ini saya langsung skip dulu aja, langsung ke pemasangan. Dan untuk video pemasangannya silahkan cek deskripsi. Nanti untuk harga, untuk kualitas, untuk di mana saya beli, nanti ku jelaskan setelah pemasangan LCD touchscreen ini. Oke, saya skip dulu ke pemasangan guys. Oke guys, ya di sini sudah saya pasang, sudah saya lem juga dan sudah kering ya. Ini kita rapetkan sama isolasi kertas, lemnya sudah kering, kita lepas dulu isolasi kertasnya. Pakai karet gelang juga bisa guys ya, karet gelang, pakai penjepit juga bisa ya. Terserah teman-teman aja mana bagusnya, mana baiknya, beda cara, beda ya. Nah, beda orang beda cara maksudnya. Ya, cara mana yang paling work ya tergantung masing-masing orang. Kalau saya seperti ini guys ya, menggunakan isolasi kertas untuk merapetkannya. Oke, di sini kita lepas dulu isolasi kertasnya ini dan udah kita lem. Ini akan kita review. Nah, baiklah sebelum kita masuk ke dalam pereviewan kita akan lihat dulu di mana saya beli, berapa harganya. Nah, saya beli di Shopee di toko global. Nih, Global SPT Jambi, Global Seperempat Jambi. Nah ini guys ya, saya beli 3 biji LCD, 3 pieces LCD. Nah ini LCD Asus Zenfone Max Pro M1. Nah satu saya beli, harganya 225. Kemudian LCD touchscreen Vivo Y81 atau Y83 yang kemarin sudah saya ganti juga LCD-nya. Nah itu satu saya beli. Nah, harganya 215. Kemudian LCD touchscreen Vivo Y91 atau 91C saya beli satu juga, harganya 205.000. Nah, kemudian saya juga beli tombol volume Realme C3 guys. Saya beli 2 biji. Nah, harganya 7.000, saya beli 2 jadi 14. Jadi di total belanja saya sama ongkirnya, di ongkirnya ada potongan ya. Itu 702.500. Ya, anggap saja 700.000 lah. Iya, nah di sini coba kita buka tuh ya. Nah, ini guys ya, LCD touchscreen Asus ya, Asus Zenfone Max Pro M1. Nah, di sini saat saya membelinya ini harganya 225 ya, 225. Berapakah harga sekarang? Coba kita live view. Ya, 220 udah kurang atau udah turun ya, turun 5.000 ya. Nggak apa-apa, nggak juga terlalu banyak tuh selisihnya. Ya sekarang udah 220, tapi di review ini tetap saya kasih harga 225 karena sesuai dengan saya membeli kemarin ya. Jadi saya kasih judul video ini review LCD touchscreen Asus Zenfone Max Pro M1 ya, seharga 225. Nah, sesuai dengan harga yang kubeli kemarin walaupun sekarang udah turun. Nah, baiklah di sini Bang kita akan mereview LCD touchscreen-nya ini. Nah, di sini coba ini pelindung layar sementaranya ini bisa kita lepas dulu aja. Coba. Oke. Nah, guys, oke sudah kita lepas di sini tuh ya. Nah, tuh kita akan melihatnya. Nah, apakah ini works ya atau worth it untuk kita beli. Ya, coba kita bersihkan dulu pakai minyak kayu putih. Ya, kita bersihkan dulu permukaan touchscreen-nya ini. Iya, nah di sini guys ya bersandi. Ya bersandi tuh ya. Nah, di sini berpola maksudnya, sorry. Di sini berpola.
Nah, ini tidak bisa kita buka. Saya juga nggak minta polanya ini kepada orang yang punya, tapi di sini bisa saja kita review lah. Saya akan mencoba berusaha mereviewnya. Nah, ini guys, teman-teman bisa lihat di sini untuk LCD-nya ini. Kita mereview yang pertama adalah LCD. Nah, LCD di sini kalau kita lihat secara langsung seperti ini, itu nyaris tidak ada bedanya, sama seperti yang ori pabrik guys ya. Teman-teman bisa perhatikan tuh ya. Untuk dari kecerahan, kejernihan, kebagusan gambarnya, ketajaman warna yang ditampilkan pada LCD ini kurang lebih saja sama seperti yang baru. Kalau ada bahan perbandingan ya, Asus Zenfone Max Pro M1 yang belum pernah diganti LCD touchscreen-nya, yang masih original, ini saya akan bilang kepada teman-teman ya, ini nyaris sama guys ya, nyaris sama untuk kebagusan gambar pada LCD-nya ini. Walaupun ini seperempat, ini mau 11-12 saja sama seperti yang ori pabrik. Dan juga ketika kita menatap layarnya ini, mata tidak sakit guys ya. Nah, ini bagus ya. Kalau dengan harga 225 ini kita mendapatkan kualitas yang segini, wah ini kalau menurut saya sesuai dengan apa yang saya lihat di sini, itu worth it banget untuk dibeli. Nah, kemudian ya itu dari segi LCD bagus. Kemudian dari sisi atau dari segi touchscreen ya, walaupun di sini berpola, kita nggak bisa ngecek fungsinya secara keseluruhan, tapi nggak masalah. Intinya di sini ya, nanti kalau pelanggan ke sini ingin mengambil HP-nya, nanti pas dibuka polanya, saya suruh ngecek semua. Barangkali di daerah tertentu pada touchscreen ada yang kurang sensitif, tapi biasanya rata-rata ya HP yang pernah saya ganti LCD touchscreen-nya biasanya untuk semua daerah touchscreen biasanya berfungsi. Kalau yang begini, yang kayak gini itu berfungsi ya. Nah, kayak panggilan darurat itu berfungsi, kayak ini kita nekan tombolnya ini berfungsi. Biasanya untuk daerah lain berfungsi juga. Berhubung ini bersandi, kita nggak bisa buka HP-nya ya, kita nggak bisa mengecek secara keseluruhan. Tapi kalau orangnya kesini ingin mengambil HP-nya, saya akan suruh cek untuk fungsi ya semua daripada daerah pada touchscreen ini. Tapi yang terpenting di sini perlu kita ketahui, saya akan mereview touchscreen-nya ini. Bagaimana ya mereview touchscreen-nya ya? Langsung kita sentuh. Nah, dari cara kita menyentuh touchscreen-nya ini, untuk kelembutan dan kelemahan jari kita menekan atau mendarat di permukaan touchscreen-nya itu sehingga pas kita sentuh dia berfungsi, itu sama banget guys ya dengan ori pabrik tuh. Kesensitifan untuk touchscreen ini kurang lebih sama saja dengan yang ori pabrik, bahkan saya katakan 100% sama banget ya untuk kesensitifan touchscreen-nya ini. Nah, dari segi touchscreen oke. Nah, kemudian ya dari segi proximity sensor. Nah, biasanya kalau kita baru ganti LCD, apalagi LCD yang kita gantikan itu yang seperempat, biasanya yang sering terdampak adalah proximity sensor atau sensor ketika nelpon itu ketutup. Apalagi kalau misalkan pemasangan yang kurang presisi atau misalkan LCD-nya itu ukurannya ada selisih tidak sama seperti ori pabrik, pas dipasang nggak presisi sehingga sensornya bergeser ketika, maksudnya ini kan sensor di sini. Nah, pas kita pasang LCD touchscreen karena ukurannya tidak sesuai dengan yang ori pabrik karena yang seperempat, ya, kalau bergeser saja dari ini lubangnya, ini lubang sensor pada touchscreen ini bergeser saja pada daerah sensor itu bisa ketutupan tuh sensornya yang bisa mengakibatkan ya layar telepon akan mati ketika kita nelpon, dan kita nggak akan bisa mematikan teleponnya sebelum lawan bicara kita mematikan teleponnya. Bagaimana kita mau mematikan telepon sementara layar LCD mati? Nah, memang ada beberapa HP yang sensor ketutup, kalau kita nelpon layar otomatis mati, tekan tombol power layarnya mau hidup sehingga kita bisa mematikan teleponnya di sini. Kan mematikan telepon ada icon telepon warna merah tuh di sini. Nah, kalau layarnya mati bagaimana cara kita mau mematikan, kecuali habis pulsa kita, kecuali orang yang lawan bicara kita di situ yang mematikan baru mau mati. Ya memang ada beberapa HP yang tekan tombol power ketika sensor ketutup, layar mati dia mau hidup. Tapi sebagian besar HP yang pernah saya temui itu kalau sensor ketutup layar mati tekan tombol power biasanya tidak ada perubahan. Biasanya seperti itu. Ya
Nah, oke lah, di sini kita akan ngetes sensornya dengan harga 225 ini apakah make sense atau worth it untuk kita beli. Ya, coba mana ya, telepon. Coba kita telepon dulu. Apakah sensornya ini berfungsi dengan baik? Nah, kalau kita nelpon, layarnya otomatis mati ketika diangkat, itu menandakan sensornya ketutup. Ya, akibat dari ya mungkin dari penggantian LCD tuh ya. Coba tuh masuk ya. Coba kita angkat. Ya, coba kita tutup sensornya. Nah, dia mati tuh layarnya. Nah, ketika kita jauhkan tangan kita, dia hidup layarnya. Dekatkan, dia mati. Nah, itu sensornya berfungsi. Jadi, sensor tidak terdampak. Berarti LCD yang saya pasangkan ini dengan harga 225 untuk sensornya tidak terganggu, tidak terdampak dan tidak ada gangguan. Ya, nah kemudian dari sisi atau dari segi fisik. Nah, untuk segi fisiknya kita bisa memasangnya ya lumayan lah ya. Lumayan hampir nyaris sama dengan yang ori pabrik guys ya. Tidak ada kerenggangan yang gimana-gimana. Tidak ada cahaya yang bocor dari samping ketika kita memasang LCD touchscreen-nya ini. Dan untuk ketebalannya ya mau kurang lebih saja lah sama yang ori pabrik dan bagus ya. Bahkan kalau kita nggak ngasih tahu orang nih kalau ini yang seperempat, bahkan orang nggak tahu, mungkin dikiranya ini masih yang ori pabrik karena secara fisik kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik, secara gambar LCD bagusnya kurang lebih juga, secara kesensitifan touchscreen-nya bagus juga, dan untuk proximity sensornya tidak terdampak ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan harga 225 ini LCD touchscreen untuk HP Asus Zenfone Max Pro M1 ini menurut saya ini make sense untuk dibeli atau worth it untuk dibeli, dan ini saya sudah memasangnya. Dan pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana Bang ketahanannya? Apakah tahan untuk bertahun-tahun kemudian? Ya, itu tergantung pemakaian guys ya. Kalau pemakaiannya tidak ada jatuh, tidak terkena air, itu bahkan saya pernah mengganti HP orang bahkan sampai 2 tahun loh. Yang seperempat ini masih tahan, masih bagus, masih kuat, dan masih enak dilihat. Tapi apabila sering jatuh, nggak usah lama-lama lah. 3 hari kamu pakai terjatuh di aspal ya rusak lah ya kan. Nah, jadi begitu guys ya. Kalau misalkan pemakaian kita itu ya seperti yang aku bilang tadi ada terjatuh kena air ya, itu umur LCD touchscreen-nya ya nggak lama. Namun apabila teman-teman itu memakainya tidak sering jatuh, mungkin pernah jatuh tapi tidak tinggi-tinggi amat, tidak pernah kena air ya, bahkan sampai 2 tahun saya pernah membuktikannya, yang dimana saya pernah ganti LCD orang 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih dipakainya ya. Nah, seperti itu. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Hitung, DM saja Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnhitung. Saya akhiri. See you the next video, my brotherku.